Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 2 pada modul 9. Modul 9 kali ini akan kita bahas yakni HSRP Configuration Guide ya. Oke. Teman-teman di sini boleh buka netaketnya di CCNA Switching Routing and Wireless Essential pada modul 9 di 9.3.3 paket tracer HSRP Configuration Guide gitu. Nah, teman-teman boleh mendownload untuk PKA-nya atau soal online-nya dan akan sama-sama kita kerjakan pada video kali ini gitu. Berhubung saya sudah download, maka kita akan coba kerjakan. Oke, pada tampilan soal di sini disuguhkan sebuah addressing table, ada router 1, 2, 3, net, HSRP virtual gateway, switch 1, switch 3, PCA, PCB, dan web server. Kalau untuk topologinya sepertinya kita akan disuruh membuat sebuah redundancy atau jalan cadangan ya. Lalu akan saya bahas lagi, akan saya garis bawahi apa itu HSRP. HSRP akan saya bahas itu host standby router protokol gitu. Di Cisco itu paket tracer yang digunakan untuk menciptakan redundancy gateway. Artinya kalau satu router mati, router lain tuh otomatis bisa mengambil alih perannya. Nah, untuk objektifnya, tujuannya, di paket tracer ini aktivitasnya kamu akan mengerjakan konfigurasi host standby router. Jadi kita membuat sebuah router itu cadangan apabila router yang lainnya mati gitu. Kalau dilihat dari gambar sini router 1 switch 1, switch 3 ini saling terhubung ya antara router 1, 3, switch 1, switch 3. Jadi kita akan membuat sebuah redundancy. Oke, lalu konfigur HSRP active router, lalu konfigurasi HSRP standby, lalu verifikasi HSRP operationnya. Oke, background skenario nya spanning tree protocol atau STP, provider looping free redundancy. Jadi dia melakukan looping terus ya dan secara bebas karena tidak ada redundansi di switchnya. Oke, lalu namun it does not provide redundant default gateway. Oke, di sini berarti belum ada jalan cadangan di gateway-nya ya. Oke. Langsung aja kita ke instruction-nya. Part 1, verifikasi connectivity. Step 1, trace the path to the web server from PCA. Kita akan mengecek ya, trace the path, alamat ke web server from PCA dengan IP tracer 209.165.200.226 dari PCA ke web server ya. Masuk ke command prompt, di sini kita ketik ping 209.165.200.226, enter. Oke. Sorry. Bukan ping tapi tracer 209.165.200.226. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini untuk PCA tracer kita akan saya sudah melakukan tracer ke web server. Di sini dia melewati 4 tujuan ya. Yang pertama adalah 1.1 switch 1 ya, berarti dia melewati switch 1. Switch 1 kalau di sini lihat adalah 192.168.1.1, artinya dia melewati switch 1 terlebih dahulu. Lalu 10.112 adalah router 1 ya. 10.112 mana nih? 112 ya. Untuk switch 3 di sini 192 ya, bener ya. Oke, lalu ada 100 102 kemungkinan masuk ke 100 ya, 102 ke router 2 gigabit 0. Gigabit 0 bukan ya? Oke, gigabit 0 berarti dia keluar ya. Jadi dari sini ke sini menuju ke pintu utama router 2, lalu keluar dari gateway-nya menuju terakhir ke 226. Oke, berarti di sini telah selesai ya melakukan trace complete-nya. Jadi ada 4 step atau 4 tahapan, 4 alamat yang dilakukan PCA untuk sampai ke web server. Selanjutnya kita akan cek lagi untuk step 2 trace PCB ke web server juga. Oke, kita akan lakukan hal yang sama. Tracer 209.165.200.226. Oke. 13. Kalau kita lihat dari addressing table 13 berarti dia melewati 13 switch 3 di sini 113 ya. Oke, 1.3 adalah default gateway dari switch 1.
Lalu 112 adalah dari router 3 di 113, dia mengarah ke gigabit ya. Gigabit 0 ya harusnya ya. 13. Oke. 102 masih sama sini, lalu keluar di sini ya. Oke. Intinya untuk melakukan tracer ini dari PC A dan PC B menuju ke server bisa. Lalu kita disuruh untuk step 2 step 3, observasi the network behavior when router 3 become unavailable. Kita harus menghapus jalur yang mengarah ke router 3 dari switch 3. Oke. Di sini saya akan menghapusnya. Oke. Setelah itu kita sebenarnya disuruh ngetes lagi ya sebenarnya, cuman langsung lanjut aja kita di part 2, configure HSRP aktif dan standby router. Nah, jadi karena tadi itu terjadi looping yang bebas pada bagian background dan skenario, nah kita akan membuat router 1 ini sebagai jalur utama dari PC2 atau LAN 2 ya. Nah, gunanya agar tidak jaringan itu melakukan looping, artinya berputar-putar terus dan membuat memori yang penuh gitu. Nah, langkah yang pertama yang kita akan lakukan berada pada router 1. Oke, router 1 ini kalau kita lihat dari addressing table-nya yang mengarah ke router 2 adalah sebentar. Di sini mana sih? Gigabit Ethernet 00 ya. Oke. Router 1. Oke. 00 berarti yang kita pakai adalah 01 karena 192.168 ya. Oke. Kita aktifkan terlebih dahulu configure terminal, interface gigabit 01. Lalu kita buat router 1 menjadi standby version 2. Selanjutnya kita standby 1, artinya standby 1 adalah buat virtual gateway-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan IP 192.168.1.254. Oke. Selanjutnya kita akan minta router 1 sebagai prioritas. Standby 1 priority 150. Nah, 150 ini adalah router 1 tuh jadi router aktif karena nilainya lebih tinggi, makanya 150 di settingnya. Lalu ini adalah standby 1 prem. Nah, artinya kalau R1 nya lagi down ya, atau lagi setelah down itu dia tuh otomatis akan mengambil alih lagi gitu. Nah, keluar and copy running startup config, fungsinya untuk menyimpan segala perubahan yang telah terjadi pada router 1. Jadi kalau seandainya dia mati, dia tidak akan mengulang lagi karena belum di save gitu. Nah, untuk router 2 atau step di nomor 2 ya, configure R3 interface is the connected to LAN 2 ya. Ulangi repeat only step 1B dan 1C. Oke. Untuk router 3 sama, kita akan lakukan hal yang sama. Enable configure terminal interface gigabit 00. Oke. Standby version 2, kita akan buat juga standby, tapi kita prioritaskan pada router 1 terlebih dahulu. Oke. Standby 1 IP 192.168.1.254. Oke. Selanjutnya kita end copy running startup config. Oke. R. Nah, selanjutnya di sini complementnya bertambah menjadi 60%. Kalau kita cek result, di sini yang belum dilakukan adalah PCA, PCB, switch 1 dan switch 3, yaitu default gateway-nya. Oke, di sini saya akan melakukan default gateway dari PCA. Karena tadi saya rubah jalur untuk router 1 adalah 1.254, maka PCA juga akan berubah karena dia akan melewati si switch 1. Nah, switch 1 tadi sudah dilakukan konfigurasi dari router, maka dia akan turun ke bawah ke switch 1. Nah, di sini 1254. Jadi, oke, kita X bertambah menjadi 70%. Lalu untuk PCB juga sama, saya akan ubah untuk default gateway-nya 1254. Bertambah menjadi 80%. Dan yang terakhir adalah di switch ya, configure terminal. Kita akan rubah IP default gateway 192.168.1.254, enter and copy running startup config. Oke. Selanjutnya kita akan ubah di switch 3. Enable configure terminal IP default 192.168.1.254 NWR. Oke. Copy running startup config. Oke.
Oke, jadi sudah 100% untuk complements-nya pada modul 9 subbab 9.3.3 gitu. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah HSRP memungkinkan dua router bekerja sama agar LAN tetap punya gateway aktif gitu. Router 1 itu aktif router priority 150, prem-nya on. Jadi ketika router 1 down lalu hidup lagi, dia akan tetap diprioritaskan terlebih dahulu. Lalu router 3 itu menjadi router yang standby, prioritasnya dengan 100, lalu virtual gateway-nya kita ubah semua menjadi 192.168.1.254. Fungsinya adalah menjamin konektivitas walau salah satu router mati itu. Mungkin cukup sekian pada video kali ini bahasan HSRP modul 9.9.3.3. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.